Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum mulai pelajaran gambar teknik mesin, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Untuk di pertemuan kali ini, Memprisa belum memberikan tugas gambar, tapi Memprisa akan memberikan materi terlebih dahulu gitu ya. Jadi tolong disiapkan buku catatan kalian. Buku catatan di kelas 10 itu bisa dilanjutkan untuk mencatat di kelas 11. Ya, coba bukunya dicari lagi, tapi tetap nanti buku gambar, alat gambar dipersiapkan. Saya tidak akan memberikan materi banyak-banyak, tapi saya ingin memberikan sedikit demi sedikit materi, tapi kalian itu paham gitu loh. Kalian itu paham, mengerti, dan jika nanti kalau disuruh mengerjakan, kalian langsung kerjakan. Memprisa akan memberikan materi itu tidak banyak-banyak tapi sedikit-sedikit. Harapan saya dengan saya memberikan materi sedikit, kalian itu paham, mengerti, belajarnya itu mudah. Tidak kesulitan banyak materi gitu loh. Saya usahakan pemberian materinya juga secara singkat tentunya, mudah dipahami. Saya pengen di kelas 11 ini tidak ada lagi yang bingung dengan gambar teknik. Ya, gitu. Oke, pada minggu kedua ini Memprisa akan membahas tentang etiket kertas gambar dan penggunaan garis. Itu nanti videonya jangan di skip karena di akhir pembelajaran ini di akhir video yang kamu tonton ini nanti Memprisa akan mengadakan sebuah kuis dan jawabannya itu ada di video ini. Jadi tolong dilihat, jangan lupa di like and subscribe ya. Yang akan saya bahas pertama kali di sini yaitu ukuran kertas gambar. Sekarang kamu lihat di sebelah kanan adalah ukuran kertas dan yang di sebelah kiri adalah kertasnya. Sekarang kita dapat melihat di situ ukuran kertas paling kecil adalah A10 dan yang paling besar adalah A0. Jika A1 sampai dengan A10 digabung itu semua, dia akan menjadi ukuran A0. Setengahnya A0 itu berapa? Berarti dia A1. Nah, A2 itu setengahnya dari A1 dan seterusnya. A3 setengahnya dari A2. A4 setengahnya dari kertas A3. Sampai sini paham ya? Kalian bisa melihat lebih detail ukurannya, panjangnya berapa, lebarnya berapa di sebelah kanan ini. Kalau kalian menggambar, kalian kan tidak jauh-jauh dari yang namanya garis gambar. Nah, garis gambar itu yang memiliki jenis-jenis yang banyak sekali. Sekarang dilihat tabelnya. Di situ ada kolom bentuk garis, nama garis, tebalnya garis itu ukurannya berapa, dan penggunaannya itu untuk apa. Yang paling atas kita lihat, nama garisnya adalah garis kontinu atau tebal. Tebal garisnya 0,5 sampai dengan 0,7. Berarti kamu menggunakan pensil yang ukurannya 0,5 sampai dengan 0,7. Nah, garis kontinu tebal itu fungsinya untuk garis benda misalnya, garis nyata. Sekarang kita ke bawahnya lanjut ke garis kontinu tipis. Garis tipis ukurannya menggunakan 0,25 sampai dengan 0,35. Digunakan untuk apa? Untuk menggaris ukuran. Garis ukuran atau pemberian ukuran itu menggunakan garis tipis. Garis bantu, garis ulir, garis arsir, dan masih banyak lagi. Garis arsir itu adalah untuk nanti garis potongan. Itu menggunakan garis tipis. Sekarang ada lagi garis putus-putus atau putus-putusnya itu tebal sedang. Ukurannya 0,35 sampai 0,5. Digunakan untuk apa? Untuk membuat garis bayang-bayang. Di sini ada garis tebal, titik garis tebal. Nah, di situ nanti gunanya untuk garis potong, menandakan kalau benda itu dipotong. Nanti pasti ada garisnya seperti itu. Nanti titik garis itu akan kita gunakan di materi gambar potongan.
Sekarang saya perlihatkan contoh penggunaan macam-macam jenis garis. Kamu lihat di situ garis kontinu. Kontinu tebal ya. Ini yang dimaksud adalah kontinu tebal. Berarti penggunaannya yaitu digunakan di garis benda atau garis nyata. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari garis kontinu. Dia tebal. Nah, selanjutnya garis strap-strap. Nah, ini garis strap-strap. Tadi fungsinya garis strap-strap itu untuk apa? Kamu dapat melihat di tabel yang sebelumnya gambar ini ya. Garis strap-strap itu fungsinya untuk apa? Garis arser sekarang ini, garis arser. Garis arser itu tipis. Ukurannya berapa garis arser? Nah, kamu nanti tolong dipahami jenis-jenis garis gambar yang setelah kita memahami macam-macam garis, lalu kita aplikasikan ke dalam kertas, ya. Kita seringnya menggunakan kertas A4 kalau menggambar. Nanti di kelas 11 saya menyesuaikan kelas 10 menggunakan kertas A4. Nah, sebelum kalian menggambar, langkah yang pertama kalian lakukan apa? Kalian kan membuat yang namanya garis tepi. Nah, garis tepi itu ukurannya menggunakan pensil ukuran berapa coba kalau garis tepi itu loh? Dia harus tebal atau tipis? Garis tepi yaitu dia harus menggunakan garis tebal atau garis kontinu tebal dengan ukuran 0,50 sampai dengan 0,70. Ya. Itu kuncinya. Garis tepi yaitu harus tebal. Untuk posisi kertas sekarang. Posisi kertas kalian di kelas 10 seringnya kan menggunakan posisi kertas yang landscape. Kalian bisa lihat yang gambar kertas paling kanan, yang landscape kan, atau kertasnya bukunya tidur. Nah, di kelas 11 ini nanti kita bisa juga menggunakan kertas yang potret atau kertasnya berdiri. Buku gambarnya berdiri. Kamu lihat itu ya di video saya ini. Nah, kapan kita menggunakan landscape, kapan kita menggunakan potret? Ya tergantung gambarnya bagaimana. Kita menggunakan kertas landscape atau potret sesuai kebutuhannya saja. Ya. Tapi di sini juga ada perbedaannya ya. Etiketnya, kamu lihat itu etiketnya yang berwarna kuning. Kalau kita di landscape, etiket kan ukurannya 185. Nah, etiket kan ukurannya panjangnya 185. Kalau kita gambar di landscape 185 ya kita pas mentok 185. Ya, ukurannya menyesuaikan. Nah, sekarang kalau kita potret yang kertas yang buku gambarnya berdiri 185, dia pol di situ. Ya kan? Etiketnya bablas, enggak ada sisa. Ya. Beda dengan yang etiket tidur. Dia ada sisa. Kalau yang berdiri dia nggak ada sisa. Untuk jarak garis tepi antara kertas landscape dan potret itu sama saja ukurannya. Garis tepi kiri ukurannya dari pinggir 20 mm. Atas, kanan, dan bawah sama 5 mm. Tidak ada bedanya ya. Etiket atau kepala gambar. Siapa tahu apa etiket atau kepala gambar? Nah, betul sekali. Etiket atau kepala gambar biasanya berisikan informasi yang berupa keterangan mengenai gambar tersebut. Nah, jadi informasi yang tentang gambar tersebut ya kita menulisnya di etiket. Contohnya, gambar tersebut digambar tanggal berapa, judul gambarnya apa, yang menggambar siapa, menggunakan proyeksi apa, skalanya berapa. Itu semua kan namanya informasi tentang gambar kan. Nah, ini ada contoh etiket yang tulisannya sudah bagus. Minimal kamu membuatnya nanti seperti ini. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.